dan kemuliaan-Mu. Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari semua serukan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari semua Tuhan, kita nyanyikan dengan hati kita, dengan segenap hatimu, sebab Dia sudah bangkit. Katakan sujud di depan tahta, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
Engkau Raja yang dahsyat, Engkau Raja yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Raja yang berkuasa. Haleluya, Yesus dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan sebab Dia sudah bangkit. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hati dan suara serukan. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, yes Lord, tak gentar. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ingat sekali lagi dengan yakin dan imanmu, katakan hidup jadi berarti sebab Dia syukur Tuhan, karena kami percaya, karena Engkau hidup, kami peroleh pengharapan, kami peroleh hari esok yang penuh sukacita. Kami mengucap syukur untuk waktu yang indah, kami boleh berada di dalam rumah Tuhan, kami boleh merayakan sukacita kami, karena kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami memberi diri kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh-Mu yang sudah ada di tempat ini akan melawat kami, akan memberkati kami. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian. Biarlah kasih-Mu selalu turun atas kasih-Nya Tuhan. Engkau akan memberkati setiap pelayanannya supaya boleh menyukacitakan hati Tuhan. Saat ini kami memberikan diri kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami dalam bentuk dan cara apapun, kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang penuh kuasa. Oleh sebab itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami hancurkan, kami usirkan, tolak keluar. Kami hanya mengundang daripada kuasa Roh Kudus-Mu yang berdaulat penuh atas ibadah kami saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, ada sukacita di rumah Tuhan. Yang percaya Tuhan bangkit, serukan haleluya. Solek kanan kiri katakan Yesus bangkit. Mari kita bersorak-sorai, bersukacita. Hey, 1, 2, 3, say. Mari kita melompat bersama-sama buat Yesus Tuhan. Hey. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama
Semua say, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yang yakin serukan amin. Dengan imanmu katakan, Kau yang hidup di dalam menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Semua say, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Hey! Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, hey! Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Hey! Sorakan haleluya. Hey! Yesus Kristus
berikan tepuk tangan buat adik-adik kita. Yesus telah bangkit, amin. Mari kita bangkit, beri kita bersorak-sorai lebih dahsyat lagi. Sebab kita umat yang lebih dari pemenang. Yang setuju katakan, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Pemenang dalam
kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Siapa? Kita Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang. Are you ready, son? Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Hey! Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Come on, GSKJ. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemusik memuji Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Hey, hey. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita GKJ siap melompat buat Tuhan. Hey. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Hey! Haleluya. Soleh kanan kirimu katakan, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Kita ada sampai saat ini oleh karena anugerah Tuhan, amin. Karena kuasanya yang begitu dahsyat buat hidup kita. Sebab dia telah bangkit, dia memberikan janji yang luar biasa buat hidup kita. Ketika kita percaya dan berserah kepada hidupnya. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Dengan hatimu katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi.
anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dengan hatimu katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita boleh ada karena anugerah Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian kami hari ini menyukacitakan hari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan karena ini hari kebangkitan Kristus, kebangkitan bagi kami juga. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau masih ada kuasa gelap ingin mengambil benih firman yang berharga, lebih dahulu kami satukan hati, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati mengakhiri dengan amin. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga, memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat Paskah buat saudara yang hadir dan juga buat yang menyaksikan lewat YouTube GKJ Family. Yang belum subscribe, Anda subscribe, dan yang melihat melalui televisi First Media. Judul khotbah saya untuk Paskah tahun ini diambil dari sebuah lagu yang saya tidak tahu nama pengarangnya. Saudara mungkin tahu ya lagu ini? Ada yang tahu saudara? I want to know what love is. Tahu itu? Ya. Atau saudara tahunya yang duk tak deng tak dedang dut. Ya. I want to know what love is. Aku ingin tahu apa itu kasih. Apa itu cinta? Ayo kita baca bersama. 2, 3. I want to know what love is. Ya, puji nama Tuhan. Ayat emasnya kita baca bergantian. Pria lebih dahulu dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Kaum pria, haleluya. 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya.
tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sama-sama. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Ingat ya, I want to know what love is. Seperti apa kasih itu. Saya ulangi pendahuluan yang saya sampaikan pada saat peringatan kematian Tuhan. Kita tidak hanya sedih meratapi penderitaannya, lalu sesudah itu tidak ada apa-apanya. Tetapi yang lebih penting, what next, sama dengan perayaan kebangkitan Tuhan. Sejak pagi buta, jam 6 sudah ramai di depan rumah saya. Mobil saya sulit keluar karena gereja Katolik itu sudah ibadah, ya. Tetapi yang lebih penting bagi saya, what next? Jadi inti khotbah Paskah tahun ini, saudara harus tahu seperti apa mengejawantahkan kasih itu seperti apa. Terlebih dahulu saya kali ini banyak melihat catatan supaya tidak salah ya. Ini adalah sebuah panti asuhan di Amerika Latin. Matikan lampunya. Merawat 97 anak dari usia 3 bulan sampai 3 tahun. Karena keuangan mereka kurang, hanya bisa mempekerjakan sedikit pengasuh. Akibatnya kekurangan waktu untuk mengajak anak-anak panti asuhan tersebut untuk bermain, untuk mencurahkan kasih dan lain sebagainya. Dalam 1 tahun 27 anak mati. Demikian seterusnya sampai tinggal 21 anak. Ini terjadi bukan karena kurang makan, tetapi kurang kasih sayang. Ya, terjadi bukan karena kurang makan, tetapi kurang kasih sayang. Jadi kasih sayang itu hal yang penting. Sudah tahu kalau punya bayi yang sering diajak ngomong sama mamanya, meskipun tidak bahasa bayinya belum ada, yang sering dikasih sentuhan, bukan dipukul, dikampleng, disayang dan lain sebagainya, maka anak itu akan bertumbuh lebih luar biasa daripada yang jarang disentuh. Istilahnya bahasa Yunaninya itu jablay. Tahu saudara jablay itu apa? Nah ya, jarang dibelai. Kasih tahu kiri kanan saudara. Tanya, kamu jablay atau lebay? Kebanyakan di belai jadi lebay ya. Ini fakta saudara ya. Oke, yang pertama, I want to know what love is. Mari baca bersama, suara yang keras. 2, 3, menjalin relasi. Yang di rumah juga turut membaca. Awal Yesus melakukan pelayanan, dia tidak berjuang seorang diri. Perhatikan, Yesus kan guru kita muridnya, pengikutnya. Dia memilih 12 orang untuk menjadi murid sekaligus sahabatnya. Ini bisa sudah lihat ayat 15, sudah bisa lihat. 12 orang mula-mula yang akhirnya disebut sebagai
rasul. Kemudian Yesus itu dalam satu komunitas. Dengan siapa? Ya dengan 12 orang ini. Ini kan orang-orangnya Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Zebedeus, ya, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Tadius, Yakobus, Alfius, Simon Selot, Yudas dan Bartolomeus. Filipus yang di sini ini tidak sama dengan Filipus yang saya khotbahkan hari Jumat, tidak. Filipus yang saya khotbahkan hari Jumat itu kan sesudahnya Yesus bangkit. Ini kan dipilih waktu Yesus masih ada, lain orangnya, ya. Ada dalam satu komunitas, demikian juga dengan saudara. Sekali lagi ya, saya cuma memberikan firman Tuhan himbauan. Respon itu di tangan saudara. Kalau saudara pada saat kesusahan, sakit, masalah, ingin dilepaskan dari masalah saudara, dengarkan firman Tuhan dengan baik dan lakukan. Waktu SMS saudara begitu rajin tidak bolos, tetapi begitu masuk Kersel, tidak apa-apa. Nanti kalau ada masalah, pegang omongan saya. Silakan saudara berdoa sampai teriak-teriak sama Tuhan, tidak ada pertolongan. Betul loh. Sebab apa? Tuhan itu juga pribadi, kita diciptakan serupa dan segambar. Kalau kita bisa gimana sama orang, jangan berpikir, oh Tuhan itu panjang sabar, maha pengasih. Saya tidak suka khotbah-khotbah yang menina-bobokkan, memanjakan saudara. Ya, tipe khotbah saya bukannya menina-bobokkan saudara akan dapat berkat, kelimpahan apa. Itu pasti akan didapat kalau kita jalani dengan benar. Saudara tidak usah minta. Kalau saudara jalani dengan benar, pasti kalau anak kuliah, anak sekolah dijalani dengan benar, bayar uang sekolah, ikut pelajaran, ikut ujian, nanti pasti lulus, tidak usah berteriak-teriak. Komunitas sel, Kersel itu penting. Kita membutuhkan orang lain karena kita makhluk sosial. Jadi nanti saudara jangan kaget kalau saudara yang jarang Kersel ada masalah. Saya bukan orang yang terlalu nganggur untuk datang menyelesaikan masalah dan bahkan membesuk saudara, betul loh. Yesus menjalin hubungan dengan makan di rumah seorang pemungut cukai. Jadi yang dua ini kan satu komunitas. Sekarang dengan orang yang tidak disenangi. Karena apa? Dia pemungut cukai, penarik pajak, dibenci. Tapi Yesus juga menjalin hubungan dengan orang luar. Kemudian, nah ini yang pernah saya singgung hari Jumat. Dia berbicara dengan perempuan Samaria. Saya ulangi, orang Yahudi itu punya rule yang utama. Kamu harus menikah dengan sesama orang Yahudi. Tetapi orang Samaria ini adalah orang Yahudi yang menikah dengan orang non-Yahudi. Jadi sama orang Yahudi mereka disepelekan. Istilahnya kastanya lebih rendah. Yesus tidak memilih-milih kasta. Dia menjalin hubungan dengan intern, dengan pemungut cukai, dan dengan orang yang tidak dianggap oleh orang Yahudi pada saat itu, yaitu orang Samaria. Saya memberikan contoh dari Yesus sebagai manusia. Waktu dia mau pelayanan itu dia manusia 100%. Saya tulis manusia sejati. Dia menunjukkan bahwa dia menjalin relasi dengan orang lain tanpa memilih-milih. Ya, orang yang tidak disenangi pemungut cukai, dia bahkan makan. Orang Samaria, perempuan Samaria yang tidak dianggap, dia bercakap-cakap. Hasilnya luar biasa, saudara. Saya percaya pemungut cukai itu dia bertobat, dia membawa seisi rumahnya, dia punya keluarga, dia bawa orang wanita Samaria ini ditulis dalam Alkitab, satu kampungnya itu percaya mengenal Tuhan sama seperti Filipus.
yang dia diutus pergi dan akhirnya mentobatkan ya satu tempat di Ethiopia. Dale Carnegie dalam satu quotes-nya yang terkenal mengatakan sukses itu 15% IQ, kecerdasan, tetapi 85% kemampuan dalam menjalin relasi. Ayo kita baca bersama. Sukses 2, 3. Sukses 15% kecerdasan, 85% kemampuan dalam menjalin relasi. Yang kedua, mari kita baca bersama. 2, 3. Melakukan tindakan kasih. Ya. Melakukan tindakan kasih. Yang pertama, M pertama apa saudara? Menjalin relasi. M kedua, melakukan tindakan kasih. Kasih itu bukan hanya perasaan aja. Bukan hanya omongan, I love you, aku mengasihi kamu, apa dan sebagainya. Kalau cuma ngomong tok dan tidak ada tindakan, itu percuma nol. Ya. Dan kalau saya periksa dari KBBI, kasih itu kata kerja. Jadi seorang yang bernama Hana Kasih itu pastinya suka kerja. Ya. Kalau yang enggak tahu enggak apa-apa. Nanti kalau udah lihat rekamannya baru tahu, cari tahu. Cari di Google siapa tuh Hana Kasih. Harus ada tindakan. Setuju saudara? Wah, perempuan enggak ada yang ngomong, suami saya kasih himbauan, kasih dia banyak kata-kata, I love you, aku sayang kamu, tapi tindakannya enggak usah. Ibu-ibu, kasih itu perlu diwujudkan dengan tindakan. Amin. Wih, sini enggak ada ibunya. Ibu-ibu di sini sudah berganti jenis kelamin hari ini, luar biasa ya. Pasca nih, mujizat yang luar biasa. Ibu-ibu di tempat ini, amin. Kalau kamu semangat, aku khotbahnya semangat. Kalau kamu tidak semangat, saya akan tunjukkan bagaimana beratnya seorang pengkhotbah kalau yang audiensnya itu tidak semangat. Yesus berbicara, dia mengungkapkan perasaannya. Itu bagian yang pertama. Rasain loh. Ya, bagian yang pertama Yesus itu dia ungkapkan perasaannya. Tidak enak tuh dengar khotbah gini. Ya, tidak lama semua saudara kan begini. Katakan haleluya dulu dengan yang suara yang yakin. 2, 3. Ah, begitu dong. Dia mengungkapkan perasaannya bagaimana? Coba lihat ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Dia ngomong, dia ungkapkan, perasaan itu harus diucapkan. Saya mengajar kelas SMS, kelas pertama, pelajaran pertama. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Bagaimana saudara-saudara yang sudah menikah ini bisa menikah kalau dulu seneng sama orang cuma lihat-lihatan begini. Ya, senang misalnya. Woi, senang sama seorang. Pikirannya apa saudara? Gila ini, ya. Ngomong, aku senang sama kamu loh. Oh, begitu toh, ya. Saya lupa di kelas SMS tuh siapa? Oh iya. Kaleb. Mana Kaleb? Kaleb kemana? Nah, ini supaya sudah tahu orang tuanya, supaya tahu. Orang tuanya mungkin nggak tahu. Kaleb itu senang sama Grace. Gede gini. Aduh. Nah, makanya saya kan bilang, kadang orang tua nggak tahu, saya tuh tahu. Dari mana Pak John tahu? Kaleb itu sering diam-diam ngeliatin Grace. Dan dia selalu cari posisi di belakangnya, dia mau lihat, nikmati rambutnya seperti apa, ya. Benar loh, saya sudah merhatikan.
Sebaliknya, jangan keliru. Grace diam-diam suka ngelirik-ngelirik. Kaleb begitu. Kalau pas di sebelah, kalau pas di belakangnya diam-diam sedikit, nggak ada apa-apa noleh, nggak ada apa-apa noleh. Sampai saya khotbah itu juga ikut noleh juga. Takutnya ada setan di belakang saya. Ya, nggak bisa Kaleb. Kalau kamu cuma lihat Grace, ketawanya kayak gimana gitu ya. Terus diam-diam gini. Saya kasih tahu dia, bilang sama Grace, aku suka sama kamu. Bilang sekarang. Loh, pendetanya ngomong ada orang tua di sini, langsung disetujui kamu, enggak usah ragu-ragu. Ya, ungkapkan perasaanmu. Grace di mana Grace? Ya, Grace hilang? Iya. Langsung lari dia Grace-nya. Karena dikejar sama Kaleb, Aun juga senang Firaun. Wah repot, sudah dah. Kembali ke khotbah. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Katakan bersama, I am a friend of God. 2, 3. I am a friend of God. Apa itu Pak? Aku temannya Tuhan. Ya, sahabat itu melebihi saudara. Yang lagu kepompong itu gimana tuh? Saya kok lupa. Coba satu aja, David gimana? Persahabatan bagai kepompong. Kenapa saudara? Enggak tahu, bukan saya penciptanya. Kenapa kok bukan bagai kupu? Enggak tahu. Kalau kepompong itu kan maksudnya ditutup terus, jadi erat bersatu. Mungkin begitu. Kalau enggak, tanya aja sama yang ngarang ya. Siapa yang mengarang? Andreas Pohok, haleluya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Yesus mengungkapkan perasaannya. Saudara masih tahu fakta, ini fakta semua, sejak lahir, ya saya baru, periksa ini baru ngerti, gerakan mulut bayi perempuan itu lebih banyak daripada bayi laki-laki. Tadi saya menggendong anaknya Ishak Anton, laki kan? Ya, dia digendong, lihat sini sana diem aja terus ya. Jacob juga dulu diem. Tapi waktu Jesse kecil, saya suka gendong terus dia tidur, ya tidur aja masih bisa gini. Bener. Kalau cepat mikirnya langsung bisa ngubungkan. Oh makanya. Kenapa ketawa? Kalau sudah besar, ini ada beberapa laki-laki yang ngeliatin saya diem begini. Aku ake ngomongnya, berarti awakmu tuh apa? Cerewet. Dari sejak kecil, gerakan mulut bayi perempuan lebih baik daripada bayi laki-laki. Terus saya kasih fakta lagi saudara. Dilakukan sebuah survei di Praha. Praha ini mana? Cekoslovakia. Pendeta itu mengucapkan 3.420 kata per hari. Saya. Jadi banyak enggak 3.420 kata? Banyak enggak? Banyak ya. Mengucapkan 3.420 kata per hari. Prajurit yang ada di asrama dalam sehari rata-rata mereka mengucapkan 7.420 kata. Lebih banyak. Kenapa? Ya ngomong-ngomong tuh di asrama. Ngomong-ngomong habis pelatihan apa dan sebenarnya ngomong-ngomong. Nah, ada yang lebih cerewet. Siapa? Pelajar. Pelajar pas dengar kuliah, mata pelajaran diem. Begitu sudah istirahat coba. Ya, seperti tadi anak-anak sebelum nyanyi mereka diem aja. Tapi begitu udah buyar, woi di tangga udah ribut semua. Pelajar mengucapkan 8.760 kata per hari. Tunggu gongnya. Saya tidak membacakan, saudara bisa membaca sendiri. Jadi pria-pria yang mau menikah, saya dengarnya kemarin loh ya, Jumat,
Handi katanya tahun ini mau menikah. Tahun ini atau tahun depan Pak Tian? Tahun ini lamaran, tahun depan menikah. Ya, Theo juga akan menyusul. Hihi, ya. Itu satu tuh enggak disebut, dia bilang, aku kok enggak disebut. Ya, hari ini kan hari ceria, sudah banyak ketawa. Siapa tuh namanya yang tinggi besar tuh kamu? Saya kok lupa karena jarang kersel, saya jarang ketemu. Siapa? Leo, ya. Leo juga nanti lulus langsung menikah sama Rani. Bener nggak? Sudah menikah? Oh belum ya. Kita kasih peringatan buat cowok-cowok yang belum menikah. Inilah sebabnya seorang pemuda yang sukses S2 di tempat ini tidak berani ambil keputusan untuk menikah. You know lah. Kenapa? Karena ini tuh. Menikah itu bagi pria punya istilah apa saudara? Raja sehari, budak seumur hidup. Waktu menikah dia ngomong banyak, tapi sesudah kawin baca yang terakhir nih saudara. Handi tetap mau menikah Handi? Theo tetap mau menikah Theo? Segera Om kata wah. Leo gini, kalau gitu saya nggak jadi dah Om. Dipotong kamu sama Rani sama Pak keluarga Pak Ishak Loren. Ya. Ini akibat apa? Akibat yang tadi itu loh. Bayi perempuan ngomongnya gerakan mulutnya lebih baik dari bayi laki. Bukan gerakan mulut karena mau menyusu atau makan, bukan. Karena memang dari kecil sudah seperti begitu. Kenapa? Loh tanya sama yang nyiptakan kok tanya sama saya. Oke. Yang ke B, ada tindakan kasih. Tindakan kasih yang Yesus lakukan adalah rela berkorban. Ayo saya ajak saudara baca kalimat yang huruf putih yang di rumah juga membaca. 2, 3. Jangan tunda apa yang bisa saya lakukan sekarang. Sekali lagi 2, 3. Jangan tunda apa yang bisa saya lakukan sekarang. Karena kalau ditunda, akhirnya apa saudara? Tidak jadi. Ya, saudara merasa kebaikan seseorang, udah berpikir nanti tak ajak makan orang itu pulang gereja nanti. Ya. Makin kuat suaranya waktu dengar khotbah. Katanya Pak John kasih tindakan kasih, ya nanti saya ajak makan. Dengar lihat penampilan, kasih korektor dan sebagainya, bimbang hatinya. Ya, bimbang hatinya. Akhirnya pulang apa saudara? Gak jadi. Malah tragedinya itu dibalik. Dia mau ngajak orang itu malah dia tanya sama orang itu, kira-kira hari ini saya mau ditraktir enggak? Jadi dibalik saudara, kacau. Jangan tunda. Tak kasih contoh, tolong lampunya dimatikan. Ini namanya Taj Mahal, TAJ Mahal. Di mana? Di India. Ini ikonnya, kalau orang ke India enggak ke Taj Mahal, enggak pas. Dibangun oleh Shah Jahan. Kenapa dia membangun ini? Karena didedikasikan kepada istrinya yang bernama Mumtaz, MUMTAZ, sebagai tanda cintanya karena istrinya ini mati sesudah melahirkan anaknya yang ke-14. Jadi kalau ibu-ibu di tempat ini kamu melahirkan sampai 14 kali, maka yang ke-15 kamu yang mati. Ya, dikasihkan kepada istrinya namanya Mumtaz. Wah, luar biasa indahnya. Saya belum pernah ke sana. Siapa mau ngajak saya? Nanti saya ajak ke Bollywood, nehi-nehi.
Tetapi ada bangunan lain, saudara. Bangunan ini ada di Toronto, Kanada. Namanya Casa Loma. Casa Loma tulisan. Dibangun oleh Sir Henry Mill Pelat untuk istrinya yang bernama Lady Mary, yang karena sakit lalu lumpuh. Nah, boleh dimatikan sekarang semuanya. Nah, jelas ya. Ini Taj Mahal. Memang mahal. Ya. Mungkin yang kuning-kuning ini lapisan emas, Prada, karena di India, Hindu kan. Tetapi ini Casa Loma. Bangunannya luar biasa dari depan, dalamnya ini enggak main-main, saudara. Lihat. Ya, ruangan gini ini tempat tidurnya. Di tempat itu dikasih meriam. Siapa tahu ada setan di meriam. Terus. Ini ruang-ruangnya kuning-kuning semua ini. Ya. Lampu-lampu kristal ini luar biasa. Ya. Diberikan kepada istrinya yang sakit lalu lumpuh. Kalau saudara jadi perempuan di tempat ini katakan haleluya. Aku nih bingung, di sini tidak ada perempuannya. Coba perempuan yang 2 baris ini katakan haleluya. Oh ada ternyata, memang suaranya lebih keras, lebih pelan, lebih ngebas, lebih alto. Mungkin antara perempuan sama laki di tengah-tengahnya. Perempuan, haleluya. Perbedaannya, Taj Mahal dikasihkan kepada istrinya waktu apa? Istrinya sudah mati. Sedangkan Casa Loma ini diberikan waktu istrinya masih hidup. Mana yang lebih baik? Yang waktu sudah mati atau yang masih hidup? Anak-anak, mumpung orang tuamu masih hidup, jangan kalau sudah mati lalu cita-citamu banyak. Oh, nanti tak kuburkan di kuburan yang utama. Kalau dimumbul 1 lubang 4 jenazah, ini saya borong 1 lubang semuanya. Nanti tak kasihkan marmer semuanya. Petinya tak lapis emas. Ibadah penghiburan 7 hari berturut-turut, makanan mewah, percuma. Waktu mamamu, papamu sakit, dia minta bubur, kamu suruh pembantu belikan. Dia perlu kasih sayang daripada kamu untuk menyuapi, kamu suruh pembantu. Waktu kecil kamu bayi, mamamu tidak pernah suruh pembantu untuk mengurus kamu. Ya, saya berani bicara keras, kenapa? Karena saya sudah melakukan the best that I can do. Yang terbaik yang saya bisa lakukan selama mami saya masih hidup. Dan papi saya menjelang dia meninggal, SMS mendengar waktu CG. Kalau saudara orang tua yang masih hidup, saudara masih pemuda, remaja, hormati, kasihi. Kalau sudah berkeluarga, kirim uang untuk mereka. Jangan malu kalau orang tua tinggal dengan saudara. Saudara-saudara yang menampung orang tuanya untuk tinggal dengan saudara, saya sangat yakin disitulah kunci berkat Tuhan. Ya, di situ memang menyusahkan. Tetapi kamu pun waktu masih bayi juga menyusahkan. Karena saya dapat nasihat dari almarhum Gersom, Pendeta Gersom Sutopo. Dia berkata, kamu masih sayang sama mamamu. Waktu kamu bayi, kamu berak, kamu kencing,
Tidak ada orang lain yang bangun malam-malam untuk ganti popoknya atau bersihkan, yang ngajari jalan dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah besar, ingat itu jasanya orang tua. Firman Tuhan mengatakan dalam salah satu dari 10 perintah Allah, hormati orang tuamu. Amsal mengatakan, di tangan kanan panjang umur, tangan kiri kekayaan. Ya, cinta sama Tuhan, cinta sama orang tua. Haleluya. Colek kiri kanannya, kasih tahu. Kasih orang tuamu selama dia masih hidup. Yang ketiga, I want to know what love is. M pertama, menjalin relasi. Ya. M yang kedua, apa? Wah, melakukan tindakan kasih. M yang ketiga, mengampuni. Hubungan yang baik itu gampang sekali retak. Karena apa? Karena ada pengkhianatan, itu sudah bukan retak lagi, hancur. Yesus itu fokusnya bukan kepada kebenciannya, dendamnya, tetapi ke pemulihan. Coba saudara lihat. Ayat di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 sebelum dibacakan. Petrus itu 3,5 tahun ikut Yesus, tidur bareng, makan yang Yesus makan dia juga makan. Yesus tinggal di mana, Petrus tinggal di sana. Dididik secara intensif, ya. Dan bahkan Petrus itu salah satu dari 3 murid yang paling Tuhan andalkan dan kasihi. Petrus, Yohanes, Yakobus. Itu 3 murid yang dia bawa waktu berdoa di Taman Getsemani. Tetapi dengan gampang, hanya karena budak perempuan, dia mengatakan, aku tidak kenal. Ya, aku tidak kenal. 3 kali dia menyangkali Tuhan. Sakitnya hati ini, sakitnya hati ini. Lanjutin. Silakan mendengarkan 98,2 FM. Ya, sakit hatinya Tuhan. Oh, saudara enggak tahu lagu itu. Lebih tahu yang ini. Sakitnya tuh di sini, di sini, di sini, di mana-mana. Yesus tidak dendam sama Petrus. Tapi dia melakukan pemulihan hubungan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. 3 kali Yesus tanya, 3 kali Yesus menjawab bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kelanjutan pelayanannya. Gembalakanlah, gembalakanlah, gembalakanlah.
Saya menghimbau, menasihati orang tua di tempat ini, gembalakanlah anak-anakmu yang baik. Anak-anakmu kalau tidak mau ke gereja, jangan dibiarin. Kamu sedang melihat dia jalan menuju kebinasaan, kamu diemin. Orang tua macam apa kamu? Maaf ya kalau saya berkata kasar. Itu penerusnya saudara yang akan memegang tongkat estafet. Mungkin dia generasi terakhir sebelum Tuhan datang. Kalau melihat dia diam-diam di rumah, tidak ke gereja, malas-malasan, ada nggak keluar dari mulut saudara? Sebagai gembala bagi anak-anakmu, jangan dulu ngomong untuk yang lain. Anak-anakmu dulu. Haleluya. Haleluya. Kalau anak-anakmu sudah beres, baru kamu bicara di luar. Kalau anak-anak belum beres, tidak mungkin ngurusi yang lain. Anaknya jangan beres kok. Ini bukan pesan saya menyetir pesan Tuhan. Tuhan tidak ngomong nasihat yang baik. Dia tidak bilang sama Petrus, jangan lagi jadi pengkhianat. Ngomong yang baik, jangan begitu jadi orang. Tidak. Yesus dia fokusnya untuk kelanjutan pelayanannya. Dipulihkan dulu hubungannya dengan Petrus. Gembalakanlah domba-domba. Karena itu Petrus membayar di kematiannya. Saya masih tahu kisah-kisah ini. Petrus dikasih tahu sama murid-murid, dia akan ditangkap oleh tentara Romawi untuk dibunuh. Dia pergi, dibawa oleh murid-muridnya ke kota yang lain. Sampai tengah jalan, ada seorang anak kecil yang tanya sama dia, Quo vadis Domini? Kemana? Mau kemana? Itu kayak menyentak dia. Dia balik. Dan dia disalib. Dia bilang, guruku disalib berdiri, aku tidak lebih baik daripada guruku. Dia disalib terbalik. Disalib terbalik, dia bayar itu. Tuhan tidak suruh dia bayar itu. Dan Petrus itu dianggap sebagai soko guru. Sekali lagi saya ulang, kalau saya ke Eropa, di setiap katedral gereja itu banyak patung-patung rasul-rasul, itu bagus-bagus. Selalu yang di tengah itu Santo Petrus. Ini adalah kamp konsentrasi di Auschwitz, Polandia. Sudah lihat ya, orang-orangnya. Mana ada yang gemuk, ini tulang semua. Zaman itu tahun 44-45, 1,1 juta orang mati di kamp konsentrasi Auschwitz. Mati. Karena kerja paksa, ada yang dimasukkan di kamar gas, ada yang ditumpuk. Makanannya, pakaiannya, ini musim dingin, salju, ya ini tulang semua, lihat ini. Kenapa Hitler melakukan ini? Karena waktu kecil, dia suka disiksa. Tuh, supaya sudah tahu. Ini sejarah. Waktu kecil Hitler suka disiksa. Jadi waktu dia jadi besar, dia balas dendam. Dia menyiksa orang. Itu cuma di kamp Auschwitz, belum di lain. Itu berapa juta, sekitar 6-7 juta orang Yahudi di seluruh Eropa. Dia bunuh, bahkan dia menggila, dia masuk ke Rusia. Tidak ada orang Yahudi di sana, dia sikat itu juga Rusia. Itu yang menyebabkan dia kekalahannya. Tuh, lihat tuh. Ini apa ini? Saudara nanti lihat di YouTube. Ini tumpuan sepatu-sepatunya orang. Orang kalau sudah mati sepatu ditumpuk. Lihat nih, kayak begini. Ini tidurnya mereka. Bukan di kasur, di sini. Papan ini. Ini apa? Tempat makannya. Tidurnya seperti gini. Ada AC? Siapa bilang ada AC? Ini kamp konsentrasi di AC 1, 2, 3, 4. Gila lihat. Tidak ada satupun yang gemuk. Kenapa Hitler melakukan? Sekali lagi, kan dia waktu kecil disiksa. Yesus mengalami perlakuan yang kurang enak bahkan dari salah satu muridnya. Dia tidak balas dendam. Kisah lain, di tembok Berlin. Ya, memisahkan nih Jerman Barat
Ini Jerman Timur, sekarang kan Jerman sudah bersatu. Dulu ada kesebelasan Jerman Barat, Franz Beckenbauer, ada Jerman Timur, Julius Beckenbauer. Dipisahkan sama tembok. Sebelum tembok ini dihancurkan, orang-orang dari Jerman Timur ini suka melempar sampah. Kemana? Ke tetangganya Jerman Barat. Dilempari sampah hampir setiap hari. Tapi orang-orang di Jerman Barat bilang, kita enggak usah balas. Mereka hanya bisa melempar sampah. Kita balas lempar makanan dan selimut. Ya, lempar makanan dan selimut. Akhirnya orang-orang di Jerman Timur ini berhenti melakukan hal yang tidak baik. Puji Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya sempat checkpoint Charlie ini checkpoint Charlie ya, US Army checkpoint. Ini tentara Amerika asli, tapi foto untuk wisata. Karena Jerman Baratnya afiliasinya dengan Amerika, maka ada pos penjagaan, ya ini US Army checkpoint. Nggak bisa orang sembarangan nyebrang dari Jerman Barat ke Jerman Timur. Dijaga ketat. Kenapa ada checkpoint? Ya mungkin ada diplomat atau apa yang mau pindah ke sana, mau berkunjung. Ya ini. Tapi ini sudah dibongkar. Intinya bukan di sini, bukan. Terakhir saudara, saya paling senang kalau ini namanya ada John-nya, ini persis nama saya. Pope John Paul II. Ya ini kakek moyang saya. Saudara baru tahu sekarang. Paus Yohanes Paulus II. Yang lain, Ri, tolong. 13 Mei 1981, Paus Yohanes Paulus II ditembak oleh Mehmet Asa dari Turki di lapangan Saint Petrus di Roma. Ya, dia ditembak. Tetapi berkat pertolongan Tuhan tidak mati. Padahal pelurunya sudah kena di tubuhnya Paus ini. Lalu Mehmet ini ditangkap, sudah pasti Ali Akça ya dari Turki. John Paul ini sembuh dia. Pokoknya kalau saudara mau mengalami kesembuhan dalam hidupmu, kasih nama anakmu John Paul tapi bayar royalti sama saya. Dia mengunjungi Mehmet Ali Akça di mana? Di penjara. Luar biasa. Dia mengunjungi orang yang nembak. Maksudnya apa? Bukan dia tempeleng-tempeleng begini. Tapi dia mengampuni, mendoakan. Ya. Waduh. Mehmet Ali Akça ini bertobat, saudara. Pengampunan itu hal yang paling luar biasa. Haleluya. Kalau saudara mengampuni, itu sebenarnya bukan untuk orang lain. Yang pertama itu untuk diri saudara sendiri. Haleluya. M yang pertama apa saudara? Lihat dulu catatanmu. Yang pertama apa? Menjalin relasi. Yang kedua, melakukan tindakan kasih. Yang ketiga, mengampuni. Selamat Hari Paskah. Haleluya. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambungnya tertikam, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, meskipun tak kulihat
kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamat. Naikkan suaramu. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamat. Naikkan kedua tangan, naikkan suaramu. Come on. Berkuasa. Yesus juru selamat, ku yakin Yesus juru selamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat setiap kebenaran firman-Mu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, begitu luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kasih yang Kau berikan dalam hidup kami, kasih yang tak pernah berkesudahan. Biarlah setiap kami yang menerima kasih yang daripada Engkau, itu juga akan terrealisasi dalam setiap kami. Untuk kami terus menjalin hubungan kami yang terbaik, bukan hanya kepada sesama kami, terutama kepada Engkau Bapa. Kami juga mengucap syukur Bapa, begitu luar biasa Tuhan atas kami. Engkau melakukan hal yang luar biasa untuk menjadikan kami sebagai sahabat-Mu Bapa. Untuk kami tidak memilih dan tidak melihat siapa kami, tetapi Engkau begitu luar biasa bagi kami. Biarlah itu juga menjadi hal yang terbaik dalam hidup kami. Untuk kami tidak memilih siapa orang yang akan kami jadikan sahabat, tetapi kami boleh selalu memberikan hidup kami sepenuhnya untuk Engkau Bapa. Kami juga mengucap syukur Bapa, Engkau memberikan kepada kami hati yang mengampuni kepada sesama kami. Begitu luar biasa Tuhan atas kami. Biarlah itu terus ada dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu di tempat ini, untuk boleh memiliki kasih yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan akan firman-Mu. Biarlah Kau pakai lebih hari lebih heran. Nyatakan kuasa-Mu atasnya, nyatakan kebenaran-Mu atasnya Bapa. Biarlah Kau pakai dia lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, dan kami percaya pada saat ini tikap-tikap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Bapa memberkati setiap pelayan kemah suci hari ini. Tuhan tambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara yang paling sederhana, Tuhan akan membalaskan dengan caranya yang luar biasa. Hari ini pulanglah dengan membawa berkat kemenangan, kelepasan, mujizat, kesembuhan. Apapun yang menghimpit saudara, dibebaskan dalam nama darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang dalam setiap aspek kehidupanmu. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar